Kak Adila, halo Kak Adila. Iya, halo Kak Iqbal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Kakak Oke, sehat? Alhamdulillah. Ini narasumber kita yang sudah pernah kuliah ini, ya. Ya, Namanya Kak betul banget. Adila. Kak Adila Firdaus. Oke. Sebentar. Pertanyaannya sama dulu ya dengan narasumber-narasumber yang sebelumnya. Selain kuliah, kesibukannya apa nih, Kak Adila? Kalau saya sekarang ini lagi ikut di himpunan. Himpunan itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kayak BEM itu untuk sefakultas, himpunan itu sejurusan. Jadi saya Hmm. pengurus himpunan departemen eksternal. Hmm. Terus saya juga jadi project manager atau bisa dibilang ketua panitia dari salah satu rangkaian acara penyambutan mahasiswa baru. Wow. Iya, jadi di ilmu ekonomi UGM ini ada beberapa rangkaian acara untuk menyambut mahasiswa baru ilmu Iya. ekonomi, Iya. dan saya ketua di bagian acara yang paling akhir. Wow, ketua acara ya? Iya, terus Wow. Terus? juga saya sekarang ini lagi jadi staff finance. Hmm? Jadi tugas saya mencari dana untuk acara forum studi dan diskusi ekonomi nasional yang Wow. diadakan oleh FEB UGM. Iya. Sama satu lagi saya lagi kerja volunteer Volunteer. ya di Sonjo. Jadi Sonjo itu kayak gerakan kemanusiaan untuk membantu daerah Yogyakarta dalam menghadapi COVID. Wow. Banyak sekali. Iya, lumayan banyak Kak buat Baru isi semester 3 ya? liburan. Iya, Apa buat isi. jangan-jangan mumpung masih semester 3 kali ya? Iya, justru itu mumpung masih semester awal, jadi sengaja saya banyak-banyakin. Kan semester akhir nanti udah mulai Betul. susah. Betul, betul. Wow, ya. Mantap nih ya. Jadi kesibukannya selain kuliah itu banyak bet ya Kak Adila ini ya. Dulu SMA-nya IPA IPS Kak Adila? IPA, Kak. Iqbal, maaf, IPA? mau izin pamit duluan ya, Kak? Oh iya, ya, Gaza. Oke, Ya, terima kasih banyak ya, Dek. ya, Sukses ya. ya Kak Amin. Oke. Terima kasih, sukses juga buat Kak Adila sama Razi ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulu SMA-nya IPA? Iya, IPA, Kak. Menarik juga ya, Dek. Ya. Sama kayak tadi ya, Gaza ya. Oke. Sebelum cerita tentang kok bisa pindah ke ilmu ekonomi ya. Dulu waktu SMA kelas 10 itu udah pikiran pengen kuliah di mana, jurusan apa? Udah ada, tapi itu juga karena kebawa suasana, Kak. Jadi Terbawa suasana. waktu kelas 10 itu di jurusan IPA, sekolah saya itu tuh semacam kayak ada doktrin, kalau mau sukses masuknya teknik, kalau nggak kedokteran. Jadi waktu itu saya ngikut-ngikut doang. Ambisnya tuh teknik ITB. Wajib banget kayak teknik ITB harga mati gitu sampai lulus. Sampai SBMPTN juga saya masih memperjuangkan teknik ITB itu sebenarnya. Mantap. Terus ya cuman saya waktu itu banyak tantangannya, banyak halangannya, terutama dari restu orang tua. Itu orang tua saya kurang merestui saya kalau misalnya masuk ke teknik, terutama harus keluar kota. Jadi mungkin itu juga salah satu alasannya saya sampai ditolak 7 kali gitu. Iya, saya ditolak 7 kali, Kak. Di SNMPTN ditolak, di SBMPTN ditolak, terus SIMAK UI ditolak, Utul UGM ditolak, Undip nolak saya, ITS dan UB itu semua nolak saya. Wow. Bertubi-tubi itu. Bertubi-tubi ya. Wah, itu kalau bener, perang itu di bredel tuh, terus Iya benar, makanya sempat kayak sempat ngedown banget itu. Wow, itu tahun berapa itu? Itu waktu tahun 2018, waktu baru lulus. Baru lulus SMA ya? Iya, baru lulus SMA. Wow, itu gimana coba? Kita coba selami ya, waktu kamu 2018 itu kan pasti ambis banget masuk PTN, karena saya tahu nih anak 68 biasanya memang rata-rata masuknya PTN, ya kan? Iya. Terus kelihatan juga tadi ambisnya dari
jalur masuk yang dicobanya gitu ya, banyak banget. Terus apa yang terjadi gitu ya saat kelas 12 itu ketika udah semaksimal mungkin nih upaya, seikhtiar maksimal gitu ya, maksimal banget gitu ikhtiarnya, mungkin ibadahnya juga gitu kan, tapi kok nggak terima di mana-mana ya, kayak gitu. Itu tuh apa yang terjadi pertama kali gitu saat itu? Kalau saya pribadi ya Kak, waktu itu sadar betul, waktu SMA itu justru kebalikan. Bisa dibilang saya jatuhnya yang menggampangkan. Belajarnya tuh belum benar-benar serius. Jadi, dan saya itu waktu SMA itu terlalu kebanyakan merancang masa depan, mikirin nanti ke depannya harus ini. Sampai lupa belajar gitu. Terlalu banyak mikir masa depan sampai lupa yang sekarang gitu. Jadi, itu sebenarnya salah satu introspeksi diri juga. Setelah ditolak berkali-kali, saya jadi tahu kesalahan saya sebelumnya itu apa. Dari cara belajar yang salah, yang cuma ngikut-ngikut orang, nggak berusaha mencari informasi. Jadi saya memang sadar waktu SMA itu masih kurang lah effort yang saya berikan. Gitu. Jadi pantas kalau misalnya ditolak banyak banget. Gitu. Luar biasa nyesek ya? Iya, nyesek banget, Kak. 7 kali loh. Itu nggak main-main. Gimana sekarang cara bangkitnya? Karena kan tadi kakak sampaikan di awal, tantangan gap year itu diantaranya adalah pikiran negatif. Nanti gimana ya kalau nggak keterima lagi? Itu mungkin diantara tantangannya. Ya, dan lain-lain sebagainya. Itu gimana cara bangkitkan mood-nya kembali? Gitu? Kalau membangkitkan mood itu ya Kak, sebenarnya lebih ke arah mencari motivasi sih. Waktu saya gap year 1 tahun, bisa dibilang banyak banget yang berubah dari diri saya. Karena waktunya banyak, jadi otomatis banyak juga waktu bagi saya untuk introspeksi diri. Mendekatkan diri juga ke Allah. Banyak hal lah yang berubah. Dan salah satunya saya akhirnya mendapat motivasi gini. Saya nih harus sukses karena saya anak pertama, adik masih kecil. Jadi motivasi terbesar saya itu ya keluarga saya, karena saya sadar ketika saya lulus nanti saya pasti akan jadi tulang punggung keluarga. Mau nggak mau saya harus sukses, nggak ada jalan lain. Jadi bisa dibilang itu sih Kak yang membuat saya bangkit. Jadi ketika saya semangatnya mulai turun, yang saya lakukan adalah saya ingat-ingat lagi masa-masa pahit saya waktu ditolak 7 kali itu. Di dalam pikiran saya, apa mau kayak gini lagi? Tentu nggak mau. Jadi jangan biarin rasa malas, rasa nggak mood itu mempengaruhi diri saya. Gitu sih, Kak. Sekarang itu terbayar nggak, Gaza? Adila, terbayar nggak? Itu terbayar banget, Kak. Saya puji syukur, alhamdulillah banget bisa keterima di ekonomi UGM. Nggak nyangka juga, tiba-tiba keterimanya di sana. Karena sebelumnya saya nih, dari semua jalur yang saya daftarkan, yang saya daftar ekonomi itu cuma di UGM doang. Yang lainnya bukan jurusan ekonomi, tapi dapat. Itu jalurnya apa kemarin? SBM apa Mandiri? Kalau di UGM itu saya masuknya lewat UTUL. Kalau di SBM saya dapatnya hukum Undip. Kamu keterima di hukum Undip? Iya, keterima di hukum Undip. Kenapa nggak diambil hukum Undip? Karena sebenarnya gini Kak, yang mau saya hukum itu keluarga saya. Saya pribadi pengennya ekonomi. Jadi dari semuanya saya ngalah lah. Saya mau, kan tahun sebelumnya udah ngotot-ngototan tuh sama orang tua mau ngikutin saya. Nah sekarang saya yang mencoba mengalah, ya udah ngikutin kata orang tua. Saya daftarin semuanya di hukum. Cuman di UGM ini nggak tahu ya, dari UTUL tahun sebelumnya tuh saya ngerasa paling serak sama UGM. Gitu. Jadi kan saya UTUL ke Jogja kan waktu tahun 2018. Jadi saya tuh paling serak ke UGM, dan dari belajar di NF pun tuh saya paling suka ekonomi. Oh gitu. Jadi pas daftar UTUL cobalah nego-nego ke orang tua. Daftarnya ekonomi duluan ya, yang hukum pilihan kedua aja. Tahu-tahu dapat gitu kan. Akhirnya orang tua saya ngeliat Undip sama UGM sama-sama jauh, ya udah sekalian aja lah, terserah kamu mau yang mana. Akhirnya ujung-ujungnya dibolehin. Oke, luar biasa ya. Masya Allah. Jadi orang tua ya motivasi terbesarnya gitu ya.
Nah ini mungkin ya di antara pendengar kita ini ya Kak Adila ya mungkin juga ada masalah yang sama gitu ya, yaitu ketika bertemunya dua kemauan yang berbeda gitu ya, antara kemauan kita sama kemauan orang tua terutama ya. Tadi Kak Adila sudah sampaikan tipsnya ya, yaitu ya tetap saja kita harus tetap menghargai pilihan orang tua. Walaupun mereka nggak tahu ya kondisi di lapangan itu kayak gimana susahnya kita berhadapan dengan soal-soal persaingan, daya tampung yang sedikit. Tapi tetap aja orang tua itu karena ya orang tua kita mesti hormati pilihan mereka gitu ya. Dan berasa gitu ya, maksud saya tadi Adila sudah menceritakan walaupun kemarin dia gagal gitu ya 7 kali berturut-turut gitu ya, dan diantara kegagalannya itu diantaranya ya karena pilihan-pilihan yang dia pilihnya itu gitu ya mungkin terlalu tinggi, tapi karena dia mengikuti perintah dari orang tua ya dia salah satunya yang membuat kembali bersemangat gitu. Tadi kan Kak Adila bilang, ya kalau lagi malas-malas ingat aja sama keluarga. Nah gitu kan ya. Nah itu jadi baik-baik deh ya. Udah kelas 12 nih ya kan. Yang mendengar ini banyak kelas 12 juga nih ya. Dan ada juga alumni-alumni gitu ya. Jadi baik-baik dengan kedua orang tua gitu ya. Nah sehat mereka pakai gitu ya. Kalau ada berbeda pendapat ya nggak masalah karena kan SBM itu dua pilihan ya. Oke ya. Kemudian kita baca pertanyaan dari pemirsa nih, ya. Mapel apa ya, Kak Adila nih? Mapel apa yang pertama kali harus dipelajari untuk persiapan UTBK? Nah, dulu waktu itu kan SBM keterimanya di hukum ya, hukum Undip. Nah, itu ada nggak yang difokusin sama Kak Adila? Kalau aku sendiri waktu itu karena lintas jurusan, jadi benar-benar masih blank semua pelajaran. Saya pelajarinya ini Kak, yang paling saya suka dulu buat mempertahankan semangat dulu paling enggak. Jadi waktu itu memang sukanya matematika sama ekonomi, ya udah saya dalamin matematika ekonomi. Dan waktu itu jujur masih sangat kurang suka ya sama sosiologi, nggak tahu kenapa nggak bisa-bisa gitu. Tapi jatuhnya saya akalin gitu. Nggak suka sosiologi bukan berarti nggak saya pelajarin. Saya pelajarin, tapi nggak seintensif ketika pelajarin ekonomi, matematika, dan sejarah. Jadi memang saya kuatkan di beberapa mata pelajaran yang saya rasa saya bisa kuat di situ. Gitu. Oke, jadi diawali dari pelajaran suka dulu gitu ya, sukanya pelajaran tadi ekonomi. Dan memang sih ya itu berbanding lurus ya. Jadi kamu pelajarannya sukanya apa, biasanya milih jurusannya nggak jauh beda ya. Iya, dari pelajaran yang kamu suka itu gitu ya. Kayak misalkan sukanya ekonomi nih, ya nggak jauh-jauh deh dari jurusan ya ekonomi, akuntansi, manajemen, ya kayak gitu-gitu ya. Iya. Tadi juga sama suka matematika kayak gitu. Terus kan ini dari IPA ya, Kak Adila. Itu ada apa ya? Kayak penyesalan kayak gini. Percuma dong belajar IPA gitu. Ada gak sih kayak gitu-gitu tuh? Terus kalau ada itu gimana itu ya cara nanganin ya? Kalau sampai sekarang sih penyesalan dulu IPA sekarang IPS gak ada Kak. Karena jujur apapun itu yang saya pelajari, saya merasa itu tetap akan bermanfaat. Okay. Walaupun mungkin secara teoritis tidak aplikatif ke kehidupan saya, tapi setidaknya di IPA itu saya diajarkan pola berpikirnya anak IPA, gitu. Mungkin rada sedikit berbeda gitu ya, kalau di IPA sama di IPS. Dan itu saya juga cukup bersyukur karena sekarang saya masuk di ilmu ekonomi, banyak hitungannya, saya nggak kaget lagi gitu. Okay. Karena di IPA hitungannya otomatis dikencengin. Nah, pas masuk ekonomi benar-benar banyak sekali hitungan ya, saya nggak kaget. Jadi nggak ada yang menyesal sih Kak, karena menurut saya nggak ada salahnya kok kalau kita belajar apapun itu. Oke. Jadi karena yakin ya ilmu yang udah didapatkan tuh pasti ada manfaatnya suatu saat nanti entah kapan. Ya, dan tidak ada rasa penyesalan berkelanjutan ya, karena kita butuh move on ya untuk terus semangat. Nah,
pertanyaan selanjutnya nih ya. Saya carikan dulu nih dari peserta nih ya. Nah, cara agar, nah ini tadi belum ditanyakan nih. Cara agar tidak mental breakdown melihat teman-teman kita kuliah, sedangkan kita enggak. Nah, itu gimana itu caranya, Kak? Ya, kan? Gimana, Kak? Kalau masalah mental breakdown sendiri ya, kalau menurut saya sendiri sih, Kak, iya awalnya pasti sedih, tapi selanjutnya nggak usah berlama-lama lah sedihnya. Toh kita ini juga nggak lagi lomba kok, nggak lagi buru-buruan, nggak lagi cepet-cepetan. Dia masuk PTN duluan, belum tentu lulusnya duluan. Belum tentu dapat kerjanya duluan. Jadi kita nggak usah minder. Dan sejujurnya ya Kak, kayak saya di UGM ini ketemu banyak sekali anak-anak yang gap year. Bener-bener banyak sekali. Mungkin di jurusan saya sendiri hampir 50% itu anak gap year. Banyak banget Kak, sebanyak itu. Jadi tidak ada masalah gitu loh kalau gap year itu bukan suatu hal yang buruk, dan bahkan seharusnya teman-teman gak usah ada yang minder karena gap year. Justru harusnya teman-teman ini berbangga diri karena teman-teman ini masuk sebagai orang-orang yang masih semangat untuk memperjuangkan mimpi teman-teman gitu. Jadi nggak apa-apa, dan bahkan ya Kak, di FEB UGM sendiri banyak anak gap year yang lulusnya tuh cum laude. Jadi benar-benar tidak ada diskriminatif, tidak ada bedanya, cuman perbedaan timing aja. Dia duluan kuliahnya, kita ya 1 tahun lagi gitu. Tapi ujungnya sama aja. Oke, ya, luar biasa. Dan ngedown. Ya, luar biasa ya. Jadi seperti itu ya. Itu jawaban langsung ya dari Kakak Adila yang sudah merasakan gitu ya gimana jadi siswa gap year gitu ya, setahun gitu ya. Dan memang betul ya, masalah masuk mungkin kita bisa beda tahun, tapi masalah lulus, nah itu mungkin yang gap year bisa lulus duluan ya. Nah, itu belum ada yang tahu ya kayak gitu. Itu tergantung nanti di kuliahnya. Dan memang tadi juga banyak juga yang mahasiswa gap year yang dia IPK-nya fantastis ya, cum laude kayak gitu ya. Mungkin karena memang sudah terbawa kebiasaan berjuangnya itu ya. Terbawa sampai nanti dia kuliah, dan mungkin juga sampai nanti dapat kerja gitu ya. Oke, kemudian ini yang berkaitan dengan yang sudah kuliah. Bagaimana target mengerjakan skripsi yang baik? Oke. Ini ada yang tanya nih Kak. Oke, kalau Kak Adila punya tips silahkan Kak, berbagi Kak tentang mengerjakan skripsi yang baik Kak. Jadi kalau untuk skripsi sendiri ini saya dapat dari dosen pembimbing ya, waktu itu dikasih tahu, dan mungkin tidak bisa digeneralisasikan sama universitas lain, karena yang tips saya ini memang waktu itu dikasih juga udah disesuaikan dengan kurikulum. Jadi kalau kata dosen saya, untuk semester 1, semester 2 itu nggak apa-apa, senang-senang, merasakan euforia jadi maba, eksplorasi diri sebanyak-banyaknya. Nanti di semester 3 dan semester 4 itu kalau bisa sudah punya research interest. Jadi research interest itu adalah kayak bidang penelitian yang memang ingin kita dalami. Buat nanti skripsi atau mungkin buat nanti selanjutnya ketika kerja. Nah, barulah nanti di semester 5, karena saya ada kelas mikroekonometrika dan makroekonometrika, itu jadi kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, itu ibaratnya kayak hitungannya banget lah untuk bagian mikro, makro didalamin hitungannya. Nah, pas semester 5 itu sudah mulai membuat model skripsinya. Karena model ekonomi itu bukan, jangan dibayangin kayak model orang ya, atau model bangunan, enggak, tapi model matematisnya gitu. Jadi sekalian kita belajar, sekalian kita coba bikin model matematis untuk skripsi nanti. Nanti di semester 6 itu saya dapat mata kuliah metodologi. Nah, ketika itu pula saya coba suruh bikin metodologi sendiri untuk skripsi. Jadi sambil belajar, sambil bikin. Nanti di semester 7, kalau di jurusan saya itu ada workshop perdagangan internasional, workshop ekonomika, moneter gitu. Nanti disuruh pilih satu, nah barulah di situ bisa mulai ajukan proposal, skripsi, dan
diselesain skripsinya karena kan udah setengah. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau bisa mengikuti timeline itu ya bisa lulus 3,5 atau paling lama 4 tahun lah. Kayak gitu. Wow. Jadi sudah ada apa namanya kayak perencanaan gitu ya Kak ya dari dosennya sendiri ya. Dari dosen saya tapi itu memang baik lagi nanti tergantung daripada mahasiswanya ya. Iya betul banget. Nah ada yang memang dia ikut schedule dengan rapi, teratur, bisa lulus 3,5 tahun. Tapi ada juga yang terkendala macam-macam gitu ya. Akhirnya lulusnya nggak bisa tepat waktu bahkan yaitu 4 tahun gitu ya. Oke, kemudian tadi tentang skripsi nih. Wow, luar biasa. Ini pertanyaannya visioner banget ya. Iya. Apa sih perbedaan sistem pembelajaran di SMA dengan universitas atau kuliah, Kak? Belajarnya tuh kayak gimana sih ketika kuliah? Oke. Sama di SMA. Yang paling terasa berbeda itu ini kali ya. Waktu SMA itu mungkin teman-teman masih banyak yang bisa mengandalkan teman. Maksudnya ada lah, saya kan juga SMA dulu ya, suka melihat banyak yang antar kelas tuh tukeran contekan, yang hal-hal semacam itulah. Kecurangan-kecurangan akademis itu masih sangat lazim. Dan sayang teman lah ngasih contekan ini, di copy, itu masih banyak. Cuman kalau nanti teman-teman kuliah, udah nggak bisa lagi kayak gitu. Kenapa? Karena memang di kuliah itu rata-rata soalnya itu soal yang hot, soal yang sulit. Jadi antara memang teman kalian sendiri nggak tahu jawabannya, atau enggak dia tahu jawabannya, tapi dia ngerasa dia nggak mau ngasih tahu ke kalian. Karena kan untuk mencari jawabannya butuh waktu, butuh usaha. Dan juga banyak tugasnya itu yang berbentuk esai atau paper. Kalau esai atau paper kan nggak mungkin dicontek kan. Jadi itu dia, teman-teman nggak bisa mengandalkan teman lagi gitu, harus mengandalkan diri sendiri, belajar benar-benar belajar sendiri. Susah kalau mau nyari contekan karena soalnya juga susah. Dan kalau di SMA itu guru-gurunya tuh baik, benar-benar baik. Kalian nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain PR masih ditagih, masih dikasih batas waktu keringanan. Kalau di kuliah nanti kalian nggak ngerjain ya 0 langsung. Kalian telat UAS, ya 0 langsung. Kalau nilai UASnya 0, ya kalian nggak naik kelas. Jadi, kalau di sekolah mungkin masih ada sayang kan, guru yang, aduh janganlah dibantu-bantu biar naik kelas, senakal apapun itu. Tapi kalau misalnya di kuliah, nggak bisa. Kalian telat aja bisa jadi itu di-nolin. Bahkan ada juga dosen yang modelannya kayak, ini sekali nggak... Halo. Itu sih, Kak. Luar biasa ya. Jadi itu perbedaannya ya antara sekolah dengan kuliah nih ya.